Lagu seterusnya kita nyanyi Yesus Itulah Satu-Satunya. Lagu seterusnya mari kita nyanyi di LPMI 101 Girang. Terima kasih karena telah menyanyi dengan penuh semangat. Kita teruskan kita punya puji-pujian dengan membuka dalam lagu LPMI nomor 100. Kita akan nyanyi semua rangkap.
Lalu seterusnya kita nyanyi Puji pada Tuhan LPMI muka surat 138.
Sebelum kita teruskan dengan kita punya acara utama, kita akan ambil satu lagi lagu terakhir dalam acara puji-pujian. Tapi sebelum itu saya senang untuk mengucapkan selamat datang kepada Mr. and Mrs. Saya nampak di sini Pastor Benedict, Mr. and Mrs. Pastor penceramah kita yaitu Pastor Milton Pardosi dan Mr. and Mrs. Pastor daerah kita. Saya minta maaf kalau ada lagi yang tertinggal pastor lain. Selamat datang kepada yang baru saja tiba. Kita masih lagi ada tempat duduk di depan sini yang kosong. Oke, so lagu seterusnya kita akan ambil dalam LPMI nomor 60. Selamat datang dan selamat malam kepada
kita semua yang telah hadir ke gereja gereja SD Melangang Lama pada petang ini. Dan terima kasih karena kehadiran kita semua pada hari ini yang sangat memberangsangkan. Mungkin ada pertambahan lagi saya rasa pada esok hari, dan sehingga akhir pengumpulan kita tengok masih ada ruang lagi. Mungkin ada lagi yang sedang dalam perjalanan untuk datang ke gereja ini untuk bersama-sama dengan kita. Kalau saya tengok di sini semua, mau tanya ini, gereja Melang-Lamang angkat tangan. Oke, gereja Tembung. Oke, puji Tuhan. Gereja Namadan. Oke, puji Tuhan. Gereja Melangang Baru. Wow, puji Tuhan. Gereja Bayat. Puji Tuhan. Gereja Rumindako. Oh iya, ada dua ini gereja ini. Oke, terima kasih. Ada lagi yang saya sebutkan? Oh, gereja Rangala Ulama. Masih ada wakil juga. Oke, jadi terima kasih karena kehadiran kita semua ke gereja pada hari ini. Jadi kita telah mempanjangkan karena masa ini adalah suntuk bagi kita. Kita akan langsung mengambil lagu pembukaan di dalam nomor 110. Pandanglah pada Yesus. Ada 3 rangkap, kita akan menyanyi semua sejak lagu ini. Dan selepas lagu ini kita akan dipimpin doa buka oleh Elder Melson. 110.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bekerja bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini ya Tuhan kami panjatkan kesyukuran kepadamu ya Tuhan karena berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Saat ya Tuhan bermula KKRD daerah ini, kami berterima kasih karena diberkati, dan biar ya Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang kumpulan ini sehingga selesai nanti. Dan kami bersyukur juga karena berkat dan pimpinan Tuhan terhadap pendeta yang telah datang di sini untuk memberikan pelajaran-pelajaran firman daripada Tuhan yang akan berlangsung nanti. Terima kasih semua ya Tuhan, berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di daerah ini atau di mana saja mereka berada, karena kami bersama-sama di sini untuk menikmati pelajaran-pelajaran yang akan kami dengar nanti. Jauhilah kami ya Tuhan daripada kuasa setan, kuasa kegelapan yang hanya mengganggu kepada kami di dalam sementara kami menikmati dalam pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau lebih tahu keperluan-keperluan kami masing-masing. Pada saat ini yang hadir dalam kumpulan ini, ada kami yang dewasa juga kepada anak-anak kami semua. Biar ya Tuhan akan memberkati kami semua supaya ya akan menumbuhkan kehidupan kami, kerohanian kami di dalam hidup kami di mana saja kami berada. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mendengar dan bersama-sama kami sementara kami mendengar firman-firman yang akan disampaikan oleh pastor yang sudah sedia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mohon supaya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, supaya semua itu tidak menghalangkan doa dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Nah, semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Doa pembuka disampaikan oleh Andre Nelson sebentar tadi, dan juga pemimpin pianis kita yang telah mengiringi musik dalam lagu-lagu pujian kita. Sebelum kita menjemput pendeta kita untuk menyampaikan khotbah pelajaran beliau, mungkin ada sesiapa yang ingin mengenali pendeta kita yang daripada Indonesia ini. Siapa yang sudah kenal ini pendeta kita? Angkat tangan. Ada yang kenal kah? Oh, Pastor Ben saya kenal. Elder Joseph saya kenal. Sebab dia hari-hari bawa. Yang lain ada yang kenal? Pastor kita. Pastor siapa? Pun kenal sudah. Pastor Mat. Semua kenal. Oke, jadi kalau saya pun tidak juga kenal nih. Tetapi saya kenal beliau apabila pandemik dulu. Siapa ada tengok tuh Hope Channel? Adakah? Kamu ada nampak dia kah? Ada? Saya kenal pendeta apabila ada nih Hope Channel semasa pandemik. 2 tahun kita tidak boleh masuk ke gereja ini. Kita hanya berbakti di rumah saja kan. Kita melihat melalui YouTube, dan kebanyakan kita tengok itu Hope Channel Indonesia lah. Dan di sana kita ada nampak juga pendeta kita ada bagi pelajaran khotbah pada masa itu. Di situ baru saya kenal, dan saya percaya kamu juga
kenal dia pada masa itu. Oke, jadi saya akan membacakan selepas sedikit dia punya latar belakang. Nama pendeta kita ini adalah pendeta Dr. Milton Thorman Pardosi. Dia ini tinggal dan dilahirkan di Pematang Siantar 16 Juni 1973. Itu tarikh kelahiran dia lah. Oke, dan dia punya istri adalah bernama Juwita Simbolon Esman M.M, dan di Jakarta tanggal 6 Desember 1998. Nah, ini detail tarik lahir. Oke. Nama istri pendeta kita adalah Juwita Simbolon. Saya tidak akan baca panjang sebab pendeta bagi tahu tadi kasih ringkas saja nama. Jangan baca semua. Jadi saya nampaklah kalau sini kamu tidak nampaklah. Oke, jadi sekarang pendeta Dr. Milton ini dia bertugas di University Advent Indonesia sebagai rektor bermula dari tahun 2022 sehingga tahun 2026. Begitu pendeta. Ya, jadi tidak salah juga info saya dapat. Oke, jadi itu saja secara ringkas latar belakang beliau. Mungkin kalau ada lagi yang mau tahu lebih lanjut, bolehlah kamu jumpa dia selepas ini. Oke, jadi pada saat ini kita akan disajikan oleh kita akan disajikan lagu special song daripada Gereja Nang Lama sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh pendeta kita. Jadi dipersilakan. Use me, Lord, to
Terima kasih puji Tuhan di atas lagu special song yang telah disampaikan oleh choir Gereja Melangang sebentar tadi. Terima kasih. Sangat merdu sekali mengangkat jiwa kita diberikan kepada Tuhan. Dan pada saat ini tanpa membuang masa kita akan teruskan dengan mendengar pelajaran ataupun firman Tuhan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Milton. Jadi masa dan tempat ini saya akan berikan kepada pendeta kita. Dipersilakan. Selamat malam semua. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini adalah malam pertama KKR kita di wilayah kependetaan Malangang. Ya, terima kasih pertama kepada Pastor Benedict. Ya, he was my student at University of Indonesia. He was the one that arranged our coming to this Malangang. But unfortunately, he transferred to another district. Tapi I really appreciate your coming for this evening. Hopefully you can come every night. Hopefully. Lalu kepada Pastor Daerah Kependetaan Malangang, Pastor Mark Simpul. Thank you, Pastor, for arranging and then inviting me and family to come to this daerah kependetaan. And EJK-nya, terima kasih. Kami tiba hari Kamis, lalu Elder Josu jemput bersama wife, lalu some young people. Lalu kami tinggal di lodge di sini dekat. Actually we can walk here. Karena hanya mungkin 100 meters. Jadi this is a great opportunity to see you all.
Ya, tapi saya masih lihat ada empty spaces sini, empty chairs. So please invite your families besok ya. Yang choir besok pasti harus datang. Usually people come when they sing. After they sing, they won't come. Ya, so hopefully karena you spend too much for us to come here. Betul kan? Ya, ini elder tiap hari pagi siang sore spending time just bringing our food. Thank you brother ya. So you spend too much already. Ya. Panggil kami dari Indonesia untuk kasih firman Tuhan. Tapi kalau yang datang tidak maksimum, itu cuma-cuma kan? Ya, in bahasa sia-sia. So please come, bring your neighbors, your children, our young people. Ya, puji Tuhan. Oke, the whole week 1 minggu ini kita akan belajar tentang anak domba Allah dalam buku apa? Buku Wahyu. Ya. Tetapi pada malam hari ini sebelum kita belajar buku Wahyu, maka kita harus belajar buku Daniel. Kita tidak bisa belajar buku Wahyu tanpa belajar buku apa? Daniel. Karena hanya 2 kitab di Alkitab, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru yang bicara tentang akhir zaman. Akhir zaman waktu Yesus akan datang kembali ke dunia ini dengan nubuatan waktu yang panjang sekali. Ya, itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar dari apa? Dari buku Daniel ya. Hopefully it works ya. Oke. Baik. Malam hari ini saudara-saudara yang datang malam hari ini, you are so lucky. Ada banyak orang pastor yang sudah kasih pelajaran Daniel and Revelation, tetapi hanya malam ini saudara yang dapat ini. Oke, even Pastor Benedict belum dapat ini. Ya, karena waktu dia ambil subjek Daniel and Revelation bukan dari saya. Ya begitu pastor ya. Ya. Dari saya? Oh berarti you sudah harus dapat ya. Saya sudah lupa dia ambil kelas dari saya atau tidak ya. Ya oke. Buku Daniel itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama, Daniel chapter 1, 3, 4, 5, and 6 adalah model iman yang harus dimiliki oleh umat Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Apa itu? Model iman. The model of our faith until Jesus comes for the second time. Yang kedua adalah Daniel chapter 2, 7, 8, 10, 11, 12. Ini tentang the history of the world. Sejarah dunia ini dari sejak kerajaan Babylon sampai Yesus datang yang kedua kali. Saya perhatikan Anda punya di sini study chart. Tapi I will ask you honestly, how many of you have ever read this? Sudah? Ada ibu sudah baca kan? Dari awal sampai akhir loh. Dari awal sampai akhir. Wih, praise the Lord. Berarti saya tidak usah khotbah lagi nih Bu. Karena ibu sudah baca nih dari awal sampai akhir kan? Sejarah dunia. Lalu bagian yang ketiga, Daniel chapter berapa? 9. What is Daniel chapter 9? Daniel chapter 9 adalah solusi bagi semua masalah dunia. Whatever solution that we are facing now, the solution is Daniel chapter 9. Apa itu? Daniel chapter 9 adalah Jesus himself. Itu bicara tentang Yesus Kristus ya. Ini dia tidak connect ya. Oke lah, tidak apa-apa ya, kita jalan-jalan supaya exercise. Oke. Daniel chapter 1, 3, 4, 5, dan 6. Model iman yang bagaimanakah yang Daniel tunjukkan di dalam buku Daniel? Yang pertama, model imannya adalah kekudusan apa? Hidup. The holiness, the sanctity of our own life, physical life. Bagaimana menjaga kekudusan hidup? Makanan, minuman, whatever you read,
whatever you watch. Apa saja yang kamu baca, apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu lihat, termasuk FB, Facebook, it is part of what you are watching. Lalu Daniel chapter 3 adalah kekudusan apa? Spiritual, rohani. Aku tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, do not ever worship other than the Creator. Amin. Jangan pernah mau sembah patung atau apapun. Ya. Daniel chapter yang keempat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nebukadnezar, dia menyombongkan dirinya. God punish him. Menjadi binatang berapa lama? Berapa lama Nebukadnezar menjadi binatang? 7 tahun. Itu karena kita sombong di hadapan Tuhan. Ada yang di sini sombong? Saya senang masuk ke gereja lepas shoes ya. Actually my shoes new. Tapi karena disuruh lepas jadi saya tidak mau pakai lagi shoes ya. Saudara-saudara, tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. We are just a dust. Kita ini hanya apa? Debu saja, tanah saja. Yang kelima, Daniel 5 menghargai apa? Hal-hal yang kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Belshazzar, dia memakai gelas cangkir yang harusnya dipakai oleh imam-imam di bait suci di Yerusalem. Dia pakai untuk mabuk-mabuk. Tuhan marah kepada Belshazzar. Itu sebabnya dia mati pada malam hari pesta di kerajaan Babylon. Lalu yang berikutnya adalah tidak merubah kebiasaan rohanimu dengan Tuhan. Apa itu cerita Daniel pasal 6? Young people boleh jawab. Daniel pasal 6 apa ceritanya kah? Hello? Hello? Ada orang gak sini? Ada ya? Oke, Daniel pasal 6 apa ceritanya? Haleluya, praise the Lord. Tidak ada yang tahu kah? Apa Daniel 6? Daniel dipaksa untuk apa? Tidak berdoa selama 30 hari. Kalau dia berdoa selain kepada raja, kepada dewa orang Medo Persia, maka dia akan apa? Dimasukkan ke dalam lubang singa. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Ya, jangan pernah rubah kebiasaanmu dengan Tuhan. Tapi robahlah kebiasaanmu dengan setan. Robahlah kebiasaanmu dengan dunia ini. Tapi jangan pernah robah kebiasaan dengan siapa? Dengan Tuhan. Saya mau tanya, apa kebiasaan saudara dengan Tuhan? Ada mau jawab Pak? Apa kebiasaan saudara dengan Tuhan? Rajin berdoa. Oke, berapa kali berdoa Kak? Berapa kali? 3 kali. Oh, masih minimum. Saya berdoa 7 kali. Makan 5 kali. Bukan begitu maksud berdoa yang dimaksudkan. Daniel berdoa, makan juga berdoa. Tidur juga dia berdoa. Tapi dia berdoa another 3 sessions of prayer. Pagi, siang, dan apa? Petang. Jangan robah. Apa kebiasaan kita dengan Tuhan? Every Sabbath you come to the church. Yesus Lukas 4 ayat 12, kebiasaannya tiap-tiap hari Sabat dia selalu datang kemana? Ke rumah Tuhan. Apa kebiasaan saudara dengan Tuhan? Baca Alkitab, betul? Ya. Tapi apa kebiasaan saudara dengan setan? 8 hours Facebook, 4 hours TikTok. Sini ada TikTok? Ada. SDA members bikin TikTok, tapi kabar Injil. Revelation 14:12, they keep the commandment of God and the faith of Jesus. Hallelujah. They keep the commandment of God and faith of Jesus. Hallelujah. Make that TikTok. Oke, baik. Kita masuk sekarang kepada bagian Daniel yang kedua, yaitu tentang sejarah dunia. Malam ini kita belajar Daniel pasal 2, pasal 7, pasal 8. It's very short. Maybe kita akan selesai nanti jam 11, boleh kan? Boleh ya? Oh enggak lah ya. Hopefully before 9, hopefully ya.
Oke, Daniel chapter 2 itu tentang apa? Image, tentang patung Nebukadnezar. Itulah sejarah dari Babylon sampai siapa? Yesus datang. Itulah histori yang paling besar, panjang di dalam Alkitab. Lalu kemudian Daniel chapter 7, it is the same story. Cerita yang sama tetapi menggunakan model yang berbeda. Daniel 2 patung, Daniel 7 binatang. It's the same story, tapi ada tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya apa? Ada penjelasan tentang binatang-binatang ini dengan aktivitinya. Yang di Daniel 2 tidak ada explanation-nya. Oke, Daniel pasal 8 itu adalah the same story. Kisah yang sama tetapi hanya 3 kerajaan. Ada tambahan lagi cerita yang tidak ada dalam Daniel 2, Daniel 7 dengan Daniel 8. Khususnya tentang tanduk apa? Tanduk kecil, lalu ada cerita 2300 days and night. Ada 2300 petang dan apa? Pagi. Kemudian kita pindah ke Daniel yang ke-10, itu cerita yang sama tapi cerita tentang apa? Medo Persia. Lalu Daniel yang ke-11 itu cerita yang sama tentang Yunani, lalu kerajaan Romawi dan kerajaan Romawi apa? Kekristenan. Saya selalu katakan Romawi kekristenan. Ya, supaya jangan salah. Ya. Kekristenan itu di zaman dulu pusatnya adalah di kota Roma. Itu sebabnya disebut dengan kekristenan Roma. Ya. Lalu yang terakhir adalah Daniel 2:12, itulah kesimpulan sejarah dunia ini. Ada di situ nanti 1260, 1290 dan 1335 tahun. Dan akhirnya inilah tentang Yesus Kristus. Daniel 9, Yesus datang ke dunia ini, dia lahir di dunia ini, dia dibaptiskan di dunia ini, dia mati di dunia ini, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Yesuslah solusi kepada semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Supaya iman bertumbuh, yang tadi itu menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan rohani, harus rendah hati, jangan bermain-main dengan hal yang kudus. Jangan rubah kebiasaanmu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya bisa terjadi kalau saudara dekat, close to Jesus Christ. Anda akan bisa menghadapi seluruh sejarah dunia ini. Bahkan juga penganiayaan karena tetap memelihara hari Sabat. Anda bisa lakukan itu kalau kita tetap dekat dengan Yesus Kristus. Yesuslah anak domba yang dijelaskan di dalam buku Wahyu itu. Baik, kita loncat kepada cerita D-nya. Satu saat Nebukadnezar bermimpi. Dia tidak tahu apa mimpinya, dia lupa mimpinya, sudah barang tentu dia juga tidak tahu arti dari mimpinya. Ceritanya saya persingkat, datanglah Daniel untuk menjelaskan apa makna dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Daniel pasal 2 ayat yang ke-19, kita tidak sempat membaca ayat Alkitab satu persatu sambil membuka Alkitab, tapi saya bacakan saja bahwa dalam Daniel pasal 2:19, Daniel katakan bahwa Allah yang menyingkapkan, Allah yang membukakan sejarah dunia ini kepada Nebukadnezar, orang kafir, untuk mengerti tentang apa yang Tuhan akan buat di atas dunia ini. Daniel pasal 7 sejarah dunia, tetapi Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan cerita yang sama. Ya, saya mau ulangi. Daniel 2 disampaikan kepada orang yang kafir, tidak percaya sama Tuhan. Daniel 7 disampaikan kepada Daniel, seorang yang takut kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke. Mimpi Daniel 2 ini Alkitab katakan adalah apa yang akan terjadi di mana? Di kemudian hari. It is about the future of this world. Ini bukan hanya cerita tentang Daniel. Ini cerita tentang Daniel sampai nanti
masa depan dunia. Masa depan dunia yang mana ini? Ayat yang ke-44 katakan, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel mendapatkan penglihatan. Nebukadnezar mendapatkan penglihatan. Ada sebuah patung. Patung ini bercerita tentang sejarah dunia ini. Sejak zaman Babylon, Daniel sendiri, sampai nanti Allah mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Oke, saya boleh bantu baca ini kah? Boleh? Saya lihat ini dingin. Ya, sudah ada yang mulai meditasi. Jadi daripada meditasi lebih bagus apa? Baca. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah cukup kan? Nggak jadi ngantuk lagi kan? Iya, baiklah ya. Oke, itulah cerita patung Nebukadnezar, patung mimpi Nebukadnezar. Ada satu patung yang besar. Bahagian-bahagian tubuh patung itu terbuat dari logam-logam yang berbeda. Dari emas sampai kakinya, jari-jari kakinya dari besi bercampur apa? Tanah liat. Lalu jatuhlah batu dari langit tanpa perbuatan tangan manusia. Dan batu itu menimpa jari-jari kakinya sehingga seluruh patung itu hancur. Tetapi batu itu semakin besar memenuhi apa? Seluruh bumi. Oke, inilah summary ringkasannya ya. Ada kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, pinggangnya dari bronze atau perunggu, kakinya dari besi, ya. Lalu kemudian jari-jari di kaki ini terbuat dari besi bercampur apa? Tanah liat. Lalu jatuhlah batu dari langit tanpa perbuatan tangan manusia dan batu itu menghantam jari-jari kakinya sehingga seluruh batu itu patung itu hancur. Baik. Perhatikan ini baik-baik. Daniel pasal 2 adalah cerita yang sama dengan Daniel pasal 7 dengan binatang singa, binatang beruang, binatang macan tutul dan binatang yang menakutkan giginya dari besi. The same story. Ya. Jadi tidak usah susah-susah membaca buku Daniel. Baca buku Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Cerita yang apa? Sama. Hanya simbolnya yang berbeda. Oke. Baik. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 adalah cerita yang sama. Tetapi di Daniel 8 hanya 3 kerajaan yang akan dijelaskan. Kerajaan apa itu? Nah, mari kita kembali. Kalau di Daniel 2 ada 1, 2, 3, 4, 5 and then the kingdom of God. Di sini ada 1, 2, 3, 4. The kingdom of God-nya belum ada, pastor. Ada, nanti saya kasih jelaskan. Tetapi di Daniel pasal yang ke-8, perhatikan,
hanya ada dua binatang, yaitu domba dan apa? Kambing. Domba melambangkan kerajaan Medo Persia, kambing melambangkan kerajaan Yunani, lalu kerajaan Romanya yang mana, Pastor? Nanti saya jelaskan karena kambing ini punya tanduk kecil di sini. Ya, oke, sudah bisa pulang kita? Belum ya? Iya belum. Oke ya. Oke, nah this is the summary ya. Yang mau ambil foto boleh foto Kak. Sekaligus dengan pembicaranya. Boleh ya? Tidak apa-apa. Oke, baik. Jadi kalau saudara perhatikan, kepala dari emas Babylon itulah singa, dada dan lengan dari perak itulah Medo Persia, itu beruang, itu juga domba jantan di dalam Daniel 8. Lalu kerajaan Yunani itulah pinggang, macan tutul itulah kambing jantan. Lalu ada kerajaan Roma, kakinya dari besi. Dalam Daniel 7 ada binatang yang menakutkan, tidak ada namanya karena sangat menakutkan. Di Daniel pasal yang ke-8 itulah tanduk kecil dari kambing jantan ini. Di Daniel pasal 2 ada 10 kerajaan jari-jari kaki. Di Daniel pasal 7 ada 10 tanduk. Daniel pasal 8 tidak ada tentang kerajaan-kerajaan Eropa. Lalu di Daniel pasal yang kedua ada kekristenan Romawi, tidak ada dia. Yang ada nanti di Daniel pasal 7 tanduk kecil 3,5 masa, dan di Daniel pasal 8 ada tanduk kecil. Daniel pasal 2 ada batu, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Di Daniel pasal yang ke-7 ada meja pengadilan. Sebelum Yesus datang kedua kali, maka ada yang disebut dengan the judgment day. Daniel pasal 7 bicara tentang hari penghakiman. Hari penghakiman buat siapa, Pastor? Hari penghakimannya ada dua nanti. Yang pertama kepada little horn, tanduk kecil, itu sebabnya bukan 1978 ya, 1798 ya, terbalik ya. 1798 ketika kekristenan Romawi itu jatuh, dan nanti pada akhir zaman ini maka Tuhan akan mengalahkan tanda binatang, yaitu Wahyu pasal 13 ya. Lalu yang terakhir di Daniel pasal 8 ada the judgment day. Kapan judgment day ini akan berlangsung? Pada akhir 2300 petang dan apa? Dan pagi. Sebenarnya if I stop now sudah selesai. Karena inilah kesimpulannya. But since you have brought me here far, then I will finish ya. Oke lah. Baik. Dari mana saya tahu, Pastor, kalau itu patung yang kepalanya dari emas adalah kerajaan Babylon? Maka Daniel yang katakan, tuankulah kepala yang dari apa? Emas. Siapa tuanku ini? Itulah Raja Nebukadnezar. Bible will explain itself. Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Anda tidak perlu tanya sama orang. Anda tidak perlu baca Bible commentary. Just read the Bible and the Bible will tell you the answer. Tuankulah kepala yang dari mana? Dari emas. Kalau di Daniel pasal 7 penjelasannya apa, Pastor? Nih, kalau nanti baca ya Daniel 7 ayat yang keempat, rupanya seperti apa? Singa. Kemudian apa? Mempunyai sayap seperti burung Raja Wali. Kemudian sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan diberikan kepadanya hati apa? Manusia. Ini story apa, Pastor? Diberikan kepadanya hati manusia. Ingat tadi saya katakan Daniel 4, Nebukadnezar dihukum oleh Tuhan karena kesombongannya menjadi seperti apa? Binatang selama berapa tahun? 7 tahun. Dan setelah dia 7 tahun dihukum oleh Tuhan, maka kepadanya diberikan hati manusia. Dia kembali lagi menjadi seorang apa? Seorang manusia. Itu kisahnya. Di Daniel pasal yang kedua tidak ada story ini. Hanya di Daniel pasal berapa? Pasal yang ke-7. Oke, baik, selanjutnya itulah kerajaan Babylon. Lalu Daniel katakan, tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan yang lain. Kerajaannya itu kurang besar,
lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena Babylon is the great nation pada waktu itu. Akan dikalahkan dengan kerajaan yang lebih kecil. Itu sebabnya emas, di Malaysia emas paling mahal, Pak. Iya, oke. Lalu dadanya dari apa? Perak. Lebih murah daripada emas. Oke, ini kerajaan apa, Pastor? Di buku Daniel pasal 2 tidak disebutkan kerajaan apa ini. Tetapi di Daniel pasal yang kelima disebutkan. Bagaimana cara menyebutkannya? Ketika Belsasar mengadakan pesta mabuk menggunakan alat-alat dari bait suci di Yerusalem untuk pesta mabuk pada malam hari itu dalam Daniel pasal yang kelima, maka Raja Medo Persia mengalahkan Babylon. Jadi kerajaan kedua ini adalah kerajaan Medo Persia yang mengalahkan siapa? Kerajaan Babylon. Nanti boleh baca dalam Kejadian pasal 5 ayat berapa? Ayat 28. Ya, di malam itu Belsasar dia mati terbunuh oleh serangan Kores, Raja Medo Persia. Baik, mari kita lihat di Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 Alkitab katakan binatang itu rupanya seperti beruang, berdiri pada sisinya yang sebelah. Ada binatang yang berdirinya begini kan? Ya. Nah, memang begini berdirinya. Kenapa ini pastor binatangnya begini berdirinya? Cacat kayak ini pastor? Ini bukan cacat. Oke, saya kasih explanation sama saudara. Dada dan lengannya dari apa? Dada dan lengan dari apa? Perak. Oke, kalau dada dan lengan berapa tangan kah? 2. Itu sebabnya kerajaan ini 2. Medo dan Persia. Oh, itu mah kebetulan pastor. Kalau tangannya 3, tak ada yang tangan 3. Tangan hanya 2. Medo dan apa? Persia. Tetapi Daniel 7 katakan ini binatang begini berdirinya. Pada akhirnya kerajaan Medo itu tidak ada. Yang tinggal adalah Persia. Saya mau kasih bukti, boleh. Sudah pernah lihat kucing Persia? Sudah ya? Nah, ada kucing Medo? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Sudah pernah lihat karpet Persia? Ada karpet Medo? Tidak ada. Itu sebabnya hanya tinggal apa? Persia. Jadi binatang ini berdirinya miring karena pada akhirnya hanya tinggal berapa? Satu kerajaan, yaitu kerajaan Persia. Lalu dikatakan kepadanya bahwa bahwa di mulutnya ada 3 apa? Tulang rusuk. Ini melambangkan 3 kerajaan yang dikalahkan oleh Medo Persia, termasuklah kerajaan apa? Babel. Dikatakan makanlah daging banyak-banyak. Pastor, inilah cerita tentang boleh makan daging sebanyak-banyaknya. Saudara, itu binatang, bukan manusia. Kalau Anda makan daging sebanyak-banyaknya, Anda binatang atau manusia? Ini binatang, bukan manusia. Ini bukan ayat untuk kita disuruh makan daging sebanyak-banyaknya. Makan daging sebanyak-banyaknya dalam cerita binatang beruang adalah kerajaan ini akan mengalahkan banyak bangsa. Ya, banyak bangsa. Buktinya apa, pastor? Ini bangsa Lydia, Mesir. Sudah pernah dengar bangsa Lydia di Alkitab? Tidak pernah ya? Nanti cari sendiri ya, ketik di HP ya, Lydia. Anda akan temukan nanti di situ ada Lydia, ya. Oke. Kalau Mesir sudah pernah dengar? Oh, sudah ya? Oke. Iya, siapa tahu belum pernah dengar. Oke. Di dalam Daniel pasal 8 itulah anak domba, ya. Nanti boleh baca Daniel 8 ayat 3, 4 dan 20. Itulah kerajaan Medo Persia. Apa kata Alkitab tentang ini domba ini? Daniel 8, ya. Oke, saya ringkaskan ini ayatnya ya. Nah, di sini menarik ceritanya. Kalau Daniel 2 ada 2 lengan dari perak, Daniel 7 kakinya miring begini. Kalau Daniel 8 dia punya tanduk, tapi tanduknya 2, satu lebih pendek. Nah, boleh lihat sama ceritanya?
Ya, kalau yang tadi kakinya begini, yang ini tanduknya ada 2 tapi satu lebih pendek, satu lebih panjang. Yang panjang itulah Persia, yang pendek adalah apa? Medo. Ya, oke. Jadi kerajaan ini dimulai dari Medo dan berakhir dengan apa? Persia. Lalu ada Babel, ada Mesir dan apa? Ada kerajaan Lydia. Lalu Daniel katakan, kemudian suatu kerajaan lagi yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Walaupun kerajaan yang ketiga ini berkuasa atas seluruh bumi, tetapi tetap dia lebih kecil dari apa? Babylon. Karena Babylon emas. Medo Persia perak. Lalu yang ketiga ini pinggang, kan? Pinggang adalah dari apa? Perunggu atau bronze. Kerajaan apa itu, pastor? Kita mau lihat ini. Oke, kalau dalam Daniel pasal 7, rupanya seperti macan tutul, memiliki berapa sayap? 4 sayap, tapi kepala berapa? 4. Oh, bagaimana ada binatang kepala 4? Saudara-saudara, semua binatang dalam buku Daniel itu, it's just imagination. Tidak ada dalam real one. Ya, pernah lihat ada binatang 4 kepala? Ya, yang ada saudara yang lari, binatangnya malah ketakutan. Ya, iya. Oke. Baik, ini 4 kepala apa, pastor? 4 kepala. Daniel 2 tidak jelaskan, Daniel ke-7 akan jelaskan. Ya, apa itu 4 kepala? Baik. Ini dia. Kerajaan apa ini, pastor? Kerajaan Yunani. Itu kata Alkitab. Apakah ada kata Yunani di dalam Alkitab, pastor? Ada. Di dalam Daniel pasal yang ke-8. Jadi kerajaan Medo Persia ditanduk oleh kambing yang adalah kerajaan apa? Yunani. Itu dituliskan dalam Alkitab ini, baca. Ya. Saya tidak bohong ini. Datang ke Malaysia mau bohong susah. Baca di Alkitab. Ada apa kerajaan Yunani. Jadi Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Cuman kita harus sabar baca dari halaman ke halaman ya. Tapi paling cepat tanya Pastor Mark, pasti dijawab. Ya, kalau paling cepat ya. Begitu Pastor Mark ya. Iya. Tapi kalau mau baca pelan-pelan ya. Oke, berikut. Nah, mari kita perhatikan ini kambing jantan ini. Ya. Kalau tadi itu singa, macan tutul kepalanya 4. Ini lambang apa kepala 4? Mari kita lihat. Kambing jantan ini punya tanduk 1, aneh tanduknya. Itulah melambangkan kerajaan. Rajanya yaitu Alexander yang agung. Kambing ini membesarkan diri sombong. Kenapa? Karena Raja Alexander ini adalah raja yang sangat muda, tetapi dia sudah bisa hampir menaklukkan seluruh dunia yang ada pada waktu itu. Tetapi raja yang sombong ini akhirnya harus mati. Saya tahu tanya, ada yang tahu kenapa Raja Alexander, kalau dalam bahasa Inggris, Alexander the Great. Tapi saya mau tanya, siapa yang tahu kenapa Alexander the Great mati? Mati karena perang kah? Mati karena dibunuh? Tidak. Dia mati kena digigit nyamuk malaria. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membuat orang yang sombong bahkan mati. Hanya pakai apa? Nyamuk malaria. Karena memang zaman dulu tidak ada obatnya nyamuk malaria. Sekarang pun susah kita kalau digigit malaria. Bisa mati sudah. Ya kan? Itu. Raja yang kuat, raja yang besar, raja yang pandai berperang, jago berperang. Tidak bisa mengalahkan siapa? Nyamuk. Ya, itu sebabnya tidak ada gunanya kita menjadi apa? Sombong. Ya. Oke. Baik. Nah, Alkitab katakan Daniel 7 kepalanya 4. Daniel pasal 8 katakan bahwa dari tanduk yang 1 tadi itu patah karena rajanya mati, tumbuh 4 tanduk. Dari 1 tumbuh berapa? 4. Jadi sama ini, 4 tanduk dengan 4 kepala. Kerajaan Yunani. Alexander yang agung tidak sempat menikah. Karena dia tidak sempat menikah, dia tidak punya anak. Akhirnya kerajaannya pecah menjadi 4. Siapa yang pegang? Para jenderal
yaitu Lysimachus, Ptolemus, Cassander, dan siapa? Seleucus. Ini boleh hafal kah pastor? Bolehlah. Tapi walaupun saudara hafal, it's not a guarantee yet you will enter heaven. Walaupun Anda hafal, itu bukan jaminan Anda akan masuk sorga. Jaminan masuk sorga adalah Daniel pasal 9. Yesus adalah apa? Solusi bagi semua hidup kita ini. Ya, tapi tidak apa-apa supaya bisa ingat-ingat. Sesudah itu kata Daniel akan ada suatu kerajaan yang keempat. Yang keras seperti apa? Besi. Ingat baik-baik kata besi. Kerajaan apa ini pastor? Apakah ada disebutkan di dalam Alkitab kerajaan yang keempat? Ada. Di mana pastor? Di perjanjian baru. Ada di perjanjian baru. Kerajaan yang keempat ini. Kerajaan apa ini? Kerajaan Roma. Dari mana taunya kerajaan Roma pastor? Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus lahir di dunia ini. Yesus mati di dunia ini. Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus naik ke sorga. Itu semua dalam peristiwa atau zaman kerajaan siapa? Romawi. Siapa raja waktu Yesus lahir? Ayo. Ada orang muda. Siapa raja kerajaan Romawi waktu Yesus lahir? Selalu jawabnya Herodes. Herodes bukan raja Romawi. Herodes itu governor. Apa dalam bahasa Melayu? Governor. Bukan kepala dusun, bukan. Governor itu di atas mayor, ya. Nah, itu satu wilayah distrik, ya. Jadi raja di Romawi itu, di kota Roma itu adalah Kaisar Agustus. Itu kata Alkitab. Waktu Yesus mati, siapa raja di Roma? Pilatus. Pilatus bukan raja Romawi, governor. Raja Romawi waktu Yesus mati di kayu salib adalah raja apa? Tiberius. Ya. Tiberius is a church, ya. Tiberius a king, ya. Oke, ya. Baik. Jadi inilah kerajaan yang keempat, besi. Besi itu melambangkan apa, pastor? Keras. Tidak berharga tapi keras. Mari kita lihat sejarahnya. Nah, binatang yang keempat. Perhatikan baik-baik binatang yang keempat ini. Ada besi enggak? Ada ekspresi besinya di situ? Nih. Giginya seperti apa? Besi. Oke. Apa fungsi gigi? Mau makan, mau menggigit. Kerajaan Romawi, dia memakan, menggigit, menganiaya, menindas, termasuk pengikut-pengikut Yesus. Siapa yang menganiaya Yesus Kristus? Ayo. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ayo, bingung lah. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Yahudi betulkah yang nusuk Yesus? Enggak. Orang Romawi semua. Orang Yahudi provokator. Salibkan dia. Itu orang Yahudi itu kerjanya. Tapi yang mencambuk, yang menusuk siapa? Orang Romawi. Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Siapa yang menyebabkan Yesus disalib? Oh, tidak sadarkah? Anda, saya. Karena kita berdosa. Itu sebab dia harus mati di mana? Di kayu salib. Seperti besi. Tadi kaki, paha dari apa? Besi. Ada sama-sama besinya. Ya, gigi dari apa? Dari besi. Ada di sini giginya pakai besi kan? Kan ada ya? Oke. Kalau di Indonesia ada orang giginya pakai emas kan? Ada di Malaysia pakai emas? Giginya. Itu orang selalu senyum. Supaya orang bisa lihat apa? Halo brother. Supaya lihat apa? Supaya lihat emas. Baik, yang berikut. Pada tanduk kecil terdapat mata seperti mata manusia dan mulut yang apa? Menyombong. Tumbuh satu tanduk kecil yang lain. Sehingga 3 tanduknya apa? Patah. Oh, binatang yang keempat ini dia punya tanduk berapa? Punya tanduk 10. Kemudian
Dan seperti Tuhan kulihat kaki jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu, kerajaan Roma ini akan terbagi menjadi berapa? 10, tanduknya 10. Itu kata Daniel. Mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kerajaan Roma yang besi itu akan terbagi menjadi 10, jari-jari kakinya 10 tanduk dalam Daniel pasal yang ke-7, tetapi mereka tidak lagi bisa bersatu meskipun mereka bercampur melalui apa? Perkawinan. Inilah kerajaan yang berikutnya, yaitu jari-jari kakinya terbuat dari apa? Besi bercampur tanah liat. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Oh, inilah kerajaan dari 10 kerajaan pecahan dari kerajaan Romawi yang besar. Perhatikan baik-baik, ada yang saya bikin warna kuning. Daniel katakan 10 tanduk itu ada 3 yang patah, lalu muncullah tanduk yang lain yang disebut dengan little horn atau tanduk kecil. Daniel pasal 2 tidak ada cerita tentang tanduk kecil, tidak ada. Daniel 7 ada, Daniel 8 ada, ya. Oke. Nah, kita lihat binatang yang keempat ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Tumbuh satu tanduk yang kecil, 3 dari tanduk yang terdahulu apa? Tercabut. Mari kita lihat. Review dulu, ya. Baik. Kepala singa, dada dan lengan beruang, pinggangnya macan tutul. Binatang yang menakutkan ini adalah paha dari apa? Dari besi. Kemudian dia punya 10 tanduk. Inilah jari-jari kakinya dari besi bercampur tanah liat. Lalu nanti datanglah kerajaan apa? Kerajaan batu. Oke, 3 kerajaan runtuh dan muncullah tanduk kecil. Tanduk kecil ini hebat. Dia punya mulut dan dia punya apa? Mata. 10 tanduk yang lain tidak punya mulut, tidak punya mata. Hanya dia yang punya mulut dan punya apa? Mata. Tanduk yang kecil ini berbeda dari tanduk-tanduk yang lain. Mata artinya apa? Dia bisa melihat. Mulut dia bisa bicara. Mata artinya apa? Karena dia bisa melihat, dia bisa baca, berarti dia orang yang pintar. Intelligence. Tetapi dia juga bisa bicara. Bicara untuk apa? Memerintahkan, memberikan hukum dan lain sebagainya. Sebagai apa yang dia akan kerjakan. Oke, 3 kerajaan dikalahkan oleh tanduk kecil ini. Sehingga akhirnya dia menjadi tanduk yang ke-8 dalam buku Daniel pasal yang ke-7. Kenapa 3 kerajaan ini dikalahkan? Siapa yang mengalahkan mereka? Yang mengalahkan mereka adalah kerajaan Romawi. Kenapa kerajaan Romawi mengalahkan mereka ini? Oleh karena akan muncul kerajaan baru di Eropa yang sebelumnya adalah agama, sekarang hendak menjadi kerajaan. Itu sebabnya dia dikatakan berbeda. Dari awal dia bukan sebuah kerajaan. Tetapi sekarang dia mau bukan hanya sebagai agama, tetapi dia juga mau sebagai apa? Sebuah kerajaan. Itu sebabnya dia menjadi kerajaan yang ke-8 setelah yang 3 kerajaan dikalahkan. Tanduk kecil ini adalah kekristenan yang berpusat di kota apa? Roma. Kenapa di kota Roma, Pastor? Saudara baca sejarah dunia, kekristenan itu memang berpusat di kota Roma. Tapi pertanyaannya kenapa? Kalau saudara baca buku Roma, yang ditulis siapa buku Roma? Rasul Paulus. Paulus memindahkan kekristenan dari timur, itulah Israel, ya. Dia pindahkan kekristenan itu ke Eropa. Paulus tidak pernah ke kota Roma, kecuali ketika dia dipenjara dan mati di kota Roma. Tetapi Paulus ingin memindahkan pekerjaan Paulus karena hampir di seluruh Asia dan Timur Tengah itu
Alkitab katakan sudah mendengarkan tentang Yesus. Paulus tidak punya tempat lagi untuk mengabarkan Injil karena semua sudah dengar Yesus. Lalu dia mau pindah ke Eropa. Dan negara Eropa yang pertama menjadi target Paulus untuk menjadi pusat kekristenan adalah kota Roma. Nah, itu sebabnya dari situlah akhirnya kota Roma itu menjadi pusat kekristenan dunia di bagian barat. Kalau bagian timur di mana, pastor? Itulah di Konstantinopel. Karena kerajaan Roma itu terbagi dua. Ada Romawi Barat, itulah di kota Roma. Ada Romawi Timur, itulah di Konstantinopel. Sudah paham ini? Kenapa kekristenan itu akhirnya berpusat di Barat? Karena Paulus yang apa? Mau memindahkan penginjilan itu supaya orang-orang di Eropa juga boleh menerima siapa? Yesus Kristus. Ya, baik. Lalu ini tanduk kecil berperang melawan orang-orang kudus. Siapa yang menolak ajaran gereja, maka mereka akan apa? Dianiaya. Alkitab katakan bahwa dia berbeda dengan tanduk-tanduk yang lain karena dia memiliki apa? Ada mata dan ada apa? Ada mulutnya. Baik, apa yang dikerjakan oleh tanduk kecil ini, kekristenan Romawi kepada umat-umat Tuhan menurut nubuatan buku Daniel. Dia menentang yang maha tinggi. Yang paling utama yang diajarkan dalam gereja itu adalah bahwa pemimpin gereja itu wakil Tuhan di atas dunia ini. Pemimpin gereja bisa mengampuni dosa seseorang. Kenapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi? Salah satu alasan Yesus ditolak oleh orang Yahudi adalah karena Yesus mengklaim bisa mengampuni dosa. Orang Yahudi katakan hanya Tuhan di sorga yang bisa mengampuni dosa. Bagaimana mungkin kaum manusia bisa mengampuni apa? Dosa. Tapi ingat, pemimpin dari gereja kekristenan Romawi pada waktu itu mengklaim dirinya dia sama seperti siapa? Tuhan. Siapa yang sama seperti Tuhan? Hanya Yesus Kristus. Kalau ada yang mengklaim dirinya sama dengan Tuhan, berarti dia sama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya tanduk kecil ini menentang yang maha tinggi. Apalagi yang dia lakukan? Ada hujatan yang dia lakukan. Mengaku dapat mengampuni dosa. Kenapa dia macet? Oke, sudah ya. Mengaku dapat membuka dan menutup pintu apa? Pintu sorga. Kalau saudara mau masuk sorga, harus lewat dia. Karena kalau dia tidak mau, dia kunci itu pintu. Saya mau tanya, siapakah pintu masuk surga? Yesus Kristus saja. Ya, baik. Yang berikut, dia mengaku lebih tinggi dari semua raja-raja di dunia. Saya mau tanya, siapa yang lebih tinggi dari semua raja dunia? Yesus, King of Kings, Lord of Lords. Tapi dia mengklaim dirinya, dia adalah lebih tinggi. Apalagi, dia menentang Tuhan melalui memberikan apa? Surat pengampunan dosa. Kalau berdosa, kita boleh bayar pengampunan itu. Bahkan yang sudah mati pun, our family, bisa diampuni dosanya, asal you mau bayar. Bagus sekali itu, kalau ada gereja begitu ya tuh. Pastor, tolong ampuni dulu dosa nenek saya tuh. Oke, boleh. Berapa dosanya? 20 kok pastor. Satu dosa 1 miliar. Boleh. Hanya orang kaya masuk surga. Saudara dan saya tidak boleh masuk surga. Karena tidak punya uang mau bayar apa? Pengampunan dosa. Apalagi yang dilakukan oleh tanduk kecil ini? Dia merubah waktu dan merubah apa? Merubah waktu dan merubah hukum. Itu kata Daniel pasal yang ke-7. Baik. Dia merubah waktu dan hukum. Perhatikan baik-baik. Waktu apa yang dia rubah? Memindahkan hari Sabat yang benar kepada hari perbaktian yang lain yang tidak ada dasar Alkitabnya. Dia juga merubah hukum. Hukum kedua tidak ada dalam gereja itu. Apa hukum kedua? Jangan membuat patung dan menyembah. Anda boleh cek di gereja itu. Mereka menyembah patung.
Ini yang dikatakan merubah hukum. Loh tapi pastor dia masih punya 10. Betul. Hukum yang ke-10 dibagi 2. Nah saya tunjukkan. Ini dia. Inilah hukum yang benar. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan buat apa? Patung. Jangan menyebut nama Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Hormati orang tua. Jangan bunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik orang lain. Ini summary-nya saja ya. Nah perhatikan hukum yang ini. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Ada hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah? Tidak ada. Lompat ke, jangan menyebut nama Tuhan. Hukum yang ketiga menjadi hukum yang kedua. Yang keempat menjadi yang ketiga. Lalu yang ke-10 ini dibagi menjadi berapa? 2. Itulah yang dikatakan merubah hukum. Ya. Saudara boleh tanya. Kalau saudara punya teman dari kekristenan Romawi, tanya, betulkah hukumnya seperti ini bunyinya? Jawabnya, betul. Ya, itu yang dinubuatkan oleh kitab Daniel, bahwa dia akan merubah hukum. Baik, dalam Daniel pasal yang ke-8, maka tertulis begini. Kekuasaan kekristenan Romawi Daniel 7, pada tahap berikutnya, bahkan nanti sampai zaman kita, zaman akhir Wahyu 13, akan berperang melawan gereja dan menganiaya apa? Gereja Tuhan. Wahyu 13 tentang binatang yang keluar dari dalam laut akan disupport oleh binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, oke. Baik, berapa lama ini tanduk kecil akan menguasai dunia ini? Alkitab katakan, Daniel katakan 3,5 masa. 3,5 masa berapa lama itu pastor? 1260 tahun lamanya. Tahun 538 sampai 1798. Pada akhirnya kekristenan Romawi itu tahun 1798 dia dikalahkan. Itulah penghakiman yang pertama buat dia. Meja pengadilan. Siapa yang mengalahkan kekristenan Romawi? Kerajaan Prancis, Napoleon yang mengalahkan. Tetapi di Wahyu 13, binatang yang sudah kalah ini sembuh lagi dia dan menguasai dunia ini kembali. Ya, oke. Nah, cerita tentang tanduk kecil itu sama dengan cerita di buku apa? Wahyu. Sama. Jadi kalau baca buku Daniel, maka saudara akan bisa memahami sedikit buku apa? Wahyu. Kalau baca. Kalau tidak baca pastor, pasti tidak paham. Ya. Baik. Nah, disinilah duduk majelis apa? Pengadilan. Tadi saya katakan bahwa pengadilan ini akan menghakimi tanduk kecil itu 2 kali. Yang pertama 1798, dia akan dikalahkan oleh Prancis. Tetapi dia sembuh, Wahyu pasal 13, dia bangkit lagi. Menjadi penguasa dunia ini dengan undang-undang tanda binatang yang akan dipaksakan seluruh dunia. Tetapi Tuhan akan mencabut dia lagi dan selamanya binasa. Karena akhirnya hanya kerajaan batulah yang akan menguasai apa? Menguasai dunia ini. Ya. Oke, wah ini pastor pusing kepala saya pastor. Ya beginilah nubuatan kalau dipelajari. Ya. Ini based on the request. Ya. Pastor datang ke kampung kami. Ya. Apa topiknya Kang? Wahyu katanya. Oh haleluya puji Tuhan ya. Ya ada orang-orang mau belajar buku Wahyu. Baik. Inilah cerita tentang 2300 petang dan apa? Dan pagi. Oh ada ini ya. Ada Yesus dibaptis, ada Stefanus dilempari batu, ada Yesus disalibkan, dan akhirnya Yesus apa? Bangkit dan naik ke sorga. Buku Daniel pasal 12, ada 1810 tahun, ada 1260 tahun, ada 1290 tahun, ada 1335 tahun. Ini semua pastor cerita tentang apa? Ini semua adalah cerita tentang munculnya tanduk kecil. Tetapi pada akhirnya Yesuslah yang akan menang. Amin. Amin ya. Yesuslah yang akan menang. Oke. Sudah tiba kepada kesimpulan. Ya. Boleh hafalkan ya? Hah? Boleh ya? Nah.
Belajar di sekolah teologi 1 semester, malam ini cuma 1 hour. Tak apa-apa, mudah-mudahan boleh ingat. Oke, tapi inilah yang paling penting. Apa? Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. This is our hope. Kenapa malam ini kita datang? Untuk disegarkan kembali pengharapan Yesus akan datang kembali. Kesusahan apapun yang saudara alami, bagaimanapun politik dunia ini, ada perang di Rusia sana, ada perang di Suria, ada perang di Israel melawan Palestina. Whatever happen in this world, one day Jesus will come. Amin. Itu saja saudara ingat. Udah, lupakan semua tentang Daniel itu. Oh, kalau begitu tadi pastor, kenapa kita dengar tadi itu pastor? Supaya Anda tahu sejarah. Apapun yang terjadi, Jesus is coming soon. Yesus akan datang sesuai dengan pekabaran buku Daniel. Tepat seperti Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu adalah benar. Saudara-saudara, banyak orang katakan Yesus tidak akan datang. Sudah sejak 1844 gereja Advent berkhotbah tentang Yesus mau datang. 1844 sekarang 2024. Sudah berapa tahun itu kah? 180 tahun. Mana Yesusnya? Terlalu lama menunggu. Saudara-saudara, saya mau katakan malam hari ini. Kerajaan Babylon sudah lewat. Kerajaan Medo Persia sudah lewat. Kerajaan Yunani sudah lewat. Sudah lewat. Kerajaan Romawi sudah lewat. Sudah lewat. 10 tanduk? Belum. Prancis masih ada tuh. Spanyol masih ada tuh di Eropa. Betul ya? Saya mau tanya. Apakah Yesus datang itu benar atau bohong? Kalau Babylon sudah lewat. Medo Persia sudah lewat. Yunani sudah lewat. Kerajaan Romawi besi sudah lewat. Tinggal yang terakhir jari-jari kaki. Kalau Yesus tidak datang, maka semua cerita itu bohong. Tetapi sejarah sudah tunjukkan cerita itu ada. Betul? Ada. So Jesus is coming soon. Siapakah batu itu? Itulah Yesus Kristus. Paulus katakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah siapa? Yesus Kristus. Orang Israel 40 tahun di padang belantara. Dia selalu minum dari batu yang mengeluarkan air. Saudara, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan semawi sorga, Yesus akan selalu berada di samping, mensuplai semua kebutuhan saudara. Amin ya. Daniel 9, Jesus is the solution. Solution for your faith, solution for the history of this world. Tanpa Yesus, maka kita tidak akan bisa. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya, he never become restless. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah gelisah hati. Saya lihat wajah saudara malam hari ini, tidak ada yang gelisah. Amin. Kenapa? Karena saudara dekat, percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Inilah pekabaran kita malam hari ini. Jesus is coming soon. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Di atas pelajaran firman Tuhan, khotbah yang telah disampaikan oleh pendeta tadi. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada pendeta Dr. Milton di atas pelajaran yang sudah diberikan sebentar tadi, yang sangat
mengangkat jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya sendiri pun baru juga belum separuh lagi belajar itu Daniel, tapi hari ini ada sesi dapat yang lebih jelas. Oke, terima kasih pendeta. Oke, sebagai sambutan pelajaran yang telah kita dengar di sebentar tadi, kita akan nyanyi lagu yang telah kita nyanyikan mula-mula tadi, yaitu nomor 110, karena itu adalah lagu tema kita punya kumpulan 110. Oke, mari kita semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Pendeta akan pimpin dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami untuk mengadakan kebaktian kebangunan rohani, menyanyi memuji nama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran malam hari dari Daniel pasal yang kedua, pasal yang ketujuh, dan pasal yang ke-8. Engkau boleh bantu untuk kami boleh mengingatnya, bahwa sejarah dunia ini terjadi seperti yang Tuhan sudah nubuatkan. Dan tinggal satu lagi,
yaitu kerajaan batu, akan datang menghancurkan semua kerajaan-kerajaan di atas dunia ini. Dan akhirnya Yesuslah yang menjadi Raja selama-lamanya. Itulah pengharapan kami ya Tuhan. Yesus datang segera. Angkatlah kami masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Di dunia ini nanti selama-lamanya Yerusalem yang baru akan turun ke dunia ini. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah mereka nanti akan datang lagi besok malam dalam pelajaran kami yang selanjutnya. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Terlebih berkatilah iman mereka agar boleh bertumbuh untuk terus berharap, percaya Yesus akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.